Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini apa kabar anak-anak Bapak? Baik Pak, Alhamdulillah. Hadir semua anak-anak? Hadir Pak. Syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Sebelum memasuki materi pada hari ini, anak-anak, Bapak akan menampilkan video tentang penyamaran udara. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Di video yang Bapak tampilkan tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara anak-anak? Asap Pak, asap motor. Iya betul, asap motor dan asap pabrik. Kita pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah membahas tentang wujud benda. Ada benda apa saja yang kemarin kita pelajari? Ada Benda cair, adat, gas Pak, gas. ya, benda gas. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah tentang sifat-sifat benda. Anak-anak Bapak nampak? Nampak Pak. Baik. Sekarang kita mengenal lebih benda gas lebih dekat ya. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Nah, Bapak dapat melihat bentuk udara? Enggak Pak. Ya, tidak dapat kita melihat bentuk udara itu. Tapi udara dapat dirasakan. Ya. Selanjutnya, namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya apa? Awan dan asap. Seperti yang kita bahas tadi dari awal, pencemaran udara itu termasuk dari asap. Nah, itu adalah salah satu wujud gas yang dapat kita lihat. Nah, anak-anak Bapak akan Bapak kasih tugas secara berkelompok di LKPD. Bapak akan membagi menjadi 6 kelompok ya, secara bervariasi. Jadi anak Bapak akan mengerjakan di LKPD. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Nah, sekarang anak Bapak untuk melakukan percobaan ini Bapak kasih berkelompok ya. Bapak buat berkelompok ya. Ini lembar kegiatannya. Jadi anak Bapak itu akan melengkapi nama benda ini. Ya. Nama benda ini dilengkapi. Nanti setelah siap dikumpulkan kepada Bapak. Lanjut lagi ke materinya. Kalau di sini ada percobaan pertama ya. Percobaan pertama, alat dan bahan. Ya, kita mengetahui sifat benda. Alat dan bahan, kantong plastik bening, balon. Nah, langkah-langkah percobaannya anak-anak Bapak. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantung plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, ini LKPD-nya yang anak-anak kerjakan ya. Yang tadi Bapak sudah kasihkan bentuk LKPD-nya.
Nah, Bapak akan mengasihkan contoh. Misalnya gas dalam ban. Itu bentuknya berubah sesuai wadah? Iya, Pak. Iya, betul. Nah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah termasuk? Iya. Tidak. Tidak. Iya, dapat digenggam. Gas itu dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Tidak. Iya. Terus berikutnya, gas dalam balon, ya. Bentuknya berubah sesuai wadah? Berubah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Anak-anak Bapak? Tidak, Iya. Pak. Tidak, betul. Nak Yuli. Dapat digenggam? Tidak. Iya, pintar anak Bapak. Tidak dapat digenggam? Tidak. Tidak pintar. Nah, itu tadi yang Bapak kasih contoh 1 dan 2. Nah, 3 dan 4, 5 anak Bapak kerjakan di LKPD tadi, ya. Jika sudah siap anak Bapak, nanti dikumpulkan di meja Bapak agar nanti hasil dari pekerjaan kalian dapat Bapak nilai. Nah, kita lanjut ya. Ya, Pak. Kita lanjut. Nah, tadi sudah melakukan percobaan? Sudah, Pak. Sudah. Dan niup balon, Pak. Sudah niup balon. Sekarang kita akan simpulkan sifat benda gas tadi setelah anak Bapak melakukan percobaan. Ya. Pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kedua, benda gas tidak bisa dipegang. Ya. Nah, sekarang kita anak-anak Bapak masuk ke percobaan 2. Ya. Alat dan bahan, benang secukupnya, 2 balon 2 buah, 3 batang lidi atau kayu tipis. Nah, langkah-langkahnya pertama, anak-anak tiupkan udara ke dalam 2 balon. Kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang terisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang akan terjadi? Ya. Nah, ini kita kerjakan secara berkelompok, ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kita melakukan percobaan ini. Ya, sekarang anak-anak Bapak boleh mengerjakannya. Ya, Pak. Iya, Nak Yulia. Udah selesai? Sudah, Pak. Bagus sekali. Anak Bapak kerjanya cepat. Juga hasilnya bagus. Iya. Nah, sekarang setelah anak Bapak melakukan percobaan tadi yang kedua ya. Ya, percobaan kedua. Ya, Pak. Telah membuktikan bahwa gas mempunyai apa? Mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Iya. Nah, itulah kesimpulan dari percobaan anak Bapak tadi. Nah, berikutnya dari hasil percobaan anak Bapak tadi, ya, kita dapat menyimpulkan sifat gas. Pertama, benda gas bisa dirasakan. Bisa dirasakan, ya kan? Bisa dirasakan sama anak Bapak tadi?
Ya, Pak. Iya, bisa. Benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk berat badan. Tadi setelah kita menimbang udara tadi kan tidak bisa ditimbang kan? Ya, Pak. Iya, pada materi wujud benda itu udara tidak bisa ditimbang. Nah, sekarang kita akan masuk ya mengenal alat yang digunakan untuk menimbang. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak akan melihatkan sebuah video bagaimana cara menimbang. Terlihat? Sudah, Pak. Ya, kita putar ya. Nah, menimbang berat dengan satuan gram. Nah, anak Bapak sudah melihat video yang Bapak terlihat anak Bapak. Kita kembali ke PowerPoint tadi sudah terlihat. Ya, tadi kita sudah melihat cara menimbang. Ya. Nah, sekarang berikutnya sekarang kita akan memperkenalkan alat-alat timbang. Ya, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, anak Bapak tahu ini gambar apa? Gambar apa ini anak Bapak? Timbangan, Pak. Timbangan, Pak. Biasanya digunakan untuk menimbang apa ini anak-anak? Menimbang beras, ya. Ini untuk menimbang beras. Kalau ini timbangan apa? Nana Bapak? Timbang berat. Iya, berat badan. Berikutnya, kalau ini timbangan apa namanya? Ini Pak. Iya, benar Bu Juli. Timbangan kue. Iya, betul Bu Mailan. Ini timbangan apa? Timbangan emas. Iya, ini namanya timbangan emas. Itu nama timbangannya neraca. Ya. Nah, berikutnya ini namanya timbangan apa? Timbangan gantung, Pak. Iya, betul Nak Tengku. Kalau ini Nak Tengku? Ini timbangan warung, ya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk timbangan. Sekarang kita masuk lagi. Persatikan satuan yang digunakan dalam timbang berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, ini kita ada tangga satuan berat ya. Ada kilo, ada Hg, ada dak, ada gram, ada dg, ada cg, ada miligram. Ya, setiap naik satu tingkat itu dibagi 10. Jika turun satu tingkat itu dikali 10. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa anak-anak? Anak Bapak ini gambar apa? Pak, ditimbang. Ditimbang buah apel ditimbang. Iya, itu berapa buah apelnya? 3 1 kilo, Pak. Iya, 1 kilo, Pak. 1 kilo itu sama dengan kilogram. 1 kg itu sama dengan kilogram ya. Kilogram. Iya. Nah, sekarang kita akan membantu Lani ya, Nana. Membantu Lani menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, anak Bapak sekarang perhatikan gambar yang di samping. Di situ ada gambar apa yang pertama ini? Bayi. Lagi bobok dia nih. Yang kedua gambar apa? telur. Yang ketiga? Perhiasan. Emas gitu ya. Ini apa ini? Nasi. Nasi atau tepung. Ya, ini? Tepung. Ya, ini sekarung Karung. beras. Beras. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama aja anak-anak. Kita menjodohkan ya.
kita menjodohkan. Nah, dari gambar pertama itu adalah gambar seorang bayi. Nah, untuk mengukur berat badan bayi itu kita menggunakan timbangan apa? Posyandu, kain, ya. gantung. Nah, Posyandu, Pak, timbangan gantung. iya, coba kita lihat. yang paling bawah sekali, coba kita Pak. lihat, betulkah jawaban anak-anak ini? Iya, benar. Jadi anak-anak untuk menimbang berat itu kita menggunakan timbangan gantung. Nah, yang kedua itu adalah gambar apa? Yang ini gambar telur. Nah, sekarang jodohnya mana telur Timbangan ini? kue. Timbangan Dengan duduk yang warna biru, Pak. timbangan duduk. Yang di Iya, sampingnya. coba kita periksa jawaban anak-anak, betulkah atau salah? Nah, jawabannya timbangan warung. Salah. Salah jawaban itu. Gak apa-apa kalau salah. Yang penting sekarang anak-anak Bapak sudah tahu ya. Sudah belajar. Nah, sekarang gambar ketiga apa? Emas. Emas. Emas Neraca. timbangannya apa? Neraca. Betul, pintar anak-anak Bapak. Yang berikutnya gambar apa ini? Gambar nasi atau tepung ya, boleh lah. Nasi atau tepung boleh. Nah, ini digunakan menimbang apa ini? Nasi ini digunakan timbangan kue. timbangan kue. Iya, betul. Terakhir ya anak Bapak. Beras menggunakan timbangan apa? Timbangan besar tuh, Pak. Yang paling besar itu, Pak. Yang paling besar. Yang paling atas, Pak. Yang paling atas yang warna kuning. Ada kuning. Nah, coba karena tidak ada pilihan lain sudah pasti jawabannya itu ya anak Bapak ya. Itu. Iya. Bagus anak Bapak sangat aktif sekali dalam belajar hari ini. Bapak sangat senang. Nah, sebelumnya kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ini kita masuk tentang bercerita. Hari Minggu, Tari dan Ibu membuat masakan istimewa. Tari membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Tari menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Ya, ini dia nih gambarnya. Si Tari ini bantu ibunya memasak kue. Ya. Nah, berikutnya. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG ya, liquid petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, ini ada gambar apa? Gambar Tabung LPG. gas, Pak. Tabung Tabung gas. gas. Yang warna warna hijau itu biasanya 3 kilo. Warna pink itu 5,5 kilo. Warna biru ini berapa kilo biasanya? 12 kilo. Isinya biasanya 12 kilo. Nah, berikutnya ya. Nah, sekarang kita membantu Upin lagi. Cara membaca timbangan. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, anak Bapak bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, kita lanjut ya, anak Bapak. Nah, sekarang kita membantu Upin membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Ini yang ditimbang apa ini, anak Bapak? Gambar ikan, ayam, jagung. Ya, sekarang kita masuk ke gambar yang ikan yang ditimbang, ya. 5. Ini jarumnya ke angka berapa?
Angka 5 lebih, Pak. 5 lebih, benar Nak Yuli. 5 Jadi lewat itu, Pak. ditulis 5 ditambah 600 gram. Gambar berikutnya gambar daging ayam. Itu ada jarumnya berapa? Di angka berapa? 3 kilo lebih, Pak. 3 kilo Iya, 3 lebih, kilo Pak. lebih. Jadi 3 kilo ditambah 400 400 gram. Ini berikutnya gambar timbangan Jagung. jagung. Itu angkanya di angka berapa? 5. Angka Angka 5, lima, berarti Pak. 5 kilogram. Jadi anak Bapak 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, berikutnya nanti anak Bapak kerjakan tugas ini di LKPD ya. Ya, Iya, Pak. LKPD, nanti anak Bapak kerjakan di LKPD. Setelah itu dikumpul di meja Bapak. Biar nanti bisa Bapak nilai hasil pekerjaannya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Apakah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendala, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Berikutnya ini. Nah, sekarang kita membaca ya, membaca berita. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang kita baca teksnya ya anak-anak. Masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran. Ya. Rabu 23 September 2015, Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik-titik api di kawasan Guntur Damar, Kelurahan Guntur Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjadi lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semakin di sekitarnya. Pembacaan tadi, anak Bapak kerjakan tugas ini di LKPD ya. Apakah pesan Presiden menurut berita tersebut? Mengapa gotong royong diperlukan untuk menangani kebakaran hutan? Ya, Apa Pak. yang harus dilakukan masyarakat untuk menangani kebakaran hutan? Nah, ini ada 4 ya. Nanti anak Bapak kerjakan di LKPD. Jadi sampai di sini materinya. Ada yang mau anak Bapak sampaikan sebelum kita tutup? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, iya bagus, pintar anak Bapak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini menurut anak-anak? Pelajaran kita hari ini bagaimana menurutnya? Apakah Menyenangkan, Pak. menyenangkan? Syukur, alhamdulillah. Senang, menyenangkan, Pak. Baik ya anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran ini, anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Materi berikutnya akan disambung besok hari.
Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.